Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salmi Tinibulova. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan sederhana serta penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, daripada kita berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Nah, sebelumnya apa sih itu pecahan? Nah, pecahan itu dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh ya. Apa maksudnya? Nah, untuk tahu itu, ayo kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat 3 ilustrasi, yang mana ada ilustrasi sebuah jeruk, sebuah pizza, dan sebuah roti. Nah, perhatikan pada ilustrasi pertama. Di ilustrasi pertama terdapat sebuah jeruk. Nah, jeruk tersebut akan dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka, untuk jeruk tersebut bisa dibilang dengan setengah atau 1/2. Nah, dalam pecahan akan ditulis seperti ini, 1/2. Yang mana angka 1 itu sebagai pembilang dan angka 2 ini sebagai penyebut. Perhatikan lagi ilustrasi jeruk ini. Nah, jika tadi jeruknya dipotong menjadi 2 sama bagian, maka ini akan dipotong menjadi 4 bagian. 1 jeruk dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka ini bisa ditulis dengan 1/4. Dengan 1 masih sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. 1/2, 1/4, dan 1/8, dan seterusnya adalah bagian dari pecahan sederhana, yang mana pecahan sederhana adalah pecahan yang tidak bisa dibagi lagi. Berarti mereka adalah pecahan paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi kedua, yang dimana ada sebuah pizza. Nah, pizza ini akan dipotong menjadi 4 bagian sama besar ya. Lalu, saya memakan 2 potong pizza tersebut. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, itu bisa ditulis dengan 2/4. Kenapa bisa 2/4? Nah, 2 potong pizza yang saya makan itu adalah pembilang. Lalu untuk penyebutnya adalah jumlah seluruh potongan pizza itu. Maka bentuk pecahan yang saya makan itu adalah 2/4. Perhatikan kembali ilustrasi ketiga. Nah, di sini ada sebuah kue. Lalu, kue ini saya potong menjadi 6 bagian. Nah, karena saya lapar, lalu saya makan kue itu 2 potong. Nah, berapa ya dalam bentuk pecahan ditulis? Yap, benar sekali. Dalam bentuk pecahan itu ditulis sebagai 2/6. Karena 2 roti yang saya makan itu adalah pembilang, sedangkan seluruh potongan roti itu ada 6 adalah penyebutnya. Pintar! Karena kalian sudah bisa menentukan pecahan tadi, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Perhatikan gambar wafer ini. Di sini terdapat 2 buah wafer yang masing-masing wafer dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jika dalam pecahan itu akan ditulis menjadi 1/4. Jadi, jika mengikut keterangan gambar akan menjadi seperti ini. 1/4 ditambah 1/4. Nah, dalam pecahan, ketika penyebut sama atau bagian bawahnya sama, maka kalian dapat langsung menambahkan angka atasnya, yang mana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan untuk penyebutnya tetap. Jadi, untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, maka penyebutnya itu tidak akan berubah ya. Jadi, hasil dari 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 ya. Lalu bagaimana jika penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Nah, saya akan memberikan contohnya. Di sini terdapat 1 buah soal pecahan penjumlahan yang mana di sini dengan penyebut yang berbeda, di mana 1/2 ditambah 1/4. Nah, di sini kita bisa menggunakan 2 cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan KPK dan yang kedua adalah dengan mengkalikan silang. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara menggunakan KPK dulu ya.
Perhatikan soalnya di mana 1/2 ditambah dengan 1/4. Di sini kita akan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 2 dan 4. Kalian pasti sudah tahu apa itu KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalian bisa menggunakan pohon faktor atau tabel untuk mencari KPK. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara biasa, yaitu dengan menambahkannya atau mencari kelipatannya langsung. Karena di sini KPK-nya 2, maka kelipatannya adalah 4 dan lain-lain. Dan KPK dari 4 adalah 4, 8, dan lain-lain. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat ada angka yang sama pada kelipatan 4 dan kelipatan 2, yaitu angka 4. Nah, maka KPK-nya adalah 4. Sehingga untuk pecahin ini, penyebutnya akan kita ubah menjadi per 4. Jadi, penyebut 2 kita ganti menjadi 4 dan penyebut 4 menjadi 4. Nah, sudah selesai untuk penyebutnya, maka sekarang ayo kita masuk ke bagian pembilangnya atau bagian atasnya. Kita bagi bagian 4 dibagi 2, yaitu penyebut dengan penyebut ya. Kemudian di atas dikali dengan 1, ditulis seperti ini. Nah, yang kedua berarti 4 dibagi 4 dikali 1. Jadi seperti ini. Mari kita hitung sekarang. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2 per 4. Karena penyebutnya tetap. Ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1, kemudian dikali 1. 1 dikali 1 sama dengan 1 per 4 juga. Nah, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi, hasil dari 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Nah, lalu bagaimana dengan cara yang dikalikan silang? Di sini saya akan mencontohkan juga, masih dengan soal yang sama, yaitu 1/2 ditambah 1/4. Kita akan mencari dengan perkalian silang. Pada soal ini masih dengan penyebut yang berbeda, yaitu 2 dan 4. Cara perkalian silangnya adalah antar pembilang dan penyebut seperti ini. 1 dikali silang dengan 4, lalu 1 dikali silangkan dengan 2. Untuk penyebutnya dikalikan dengan penyebut, berarti 2 dikali 4, seperti ini. Maka perkalian silangnya akan menjadi seperti ini. 1 dikali 4 per 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 2 per 2 dikali 4. Lalu kita kalikan, 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi penyebutnya adalah 8. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 2. Akan ditulis menjadi seperti ini. Lalu perhatikan penyebutnya sudah sama, maka kita hanya tinggal menambah bagian pada pembilang saja, yaitu bagian 4 ditambah 2. Nah, 4 tambah 2 itu adalah 6 dan penyebutnya tetap 8. Jadi hasilnya 6/8. Nah, hasil dari pecahan ini masih bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 6-nya dibagi 2 dan 8-nya dibagi 2. Maka 6/8 dibagi 2 sama dengan menjadi 3/4. Nah, hasilnya sama kan dengan soal sebelumnya? Hanya saja bagian dari ini harus disederhanakan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan pecahan. Nah, ini sama dengan penjumlahan. Pengurangan pecahan ini bisa menggunakan 2 cara, yaitu cara dengan KPK dan perkalian silang. Di sini saya akan mencontohkan dengan perkalian silang. Nah, perhatikan soal ini. 2/3 dikurang 4/6. Kita akan mencari dengan kali silang ya. Maka akan menjadi seperti ini. 2 dikali 6, 4 dikali 3, dan 3 dikali 6. Akan ditulis menjadi begini. 2 dikali 6 per 3 dikali 6. Dikurang 4 dikali 3 per 3 dikali 6. Lalu kita kalikan. 2 dikali 6 adalah 12. 3 dikali 6 adalah 18. Maka penyebutnya adalah 18. Lalu 4 dikali 3 adalah 12. Maka akan menjadi seperti ini. 12/18 dikurang 12/18. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita kurangkan bagian atasnya, yaitu 12 dikurang 12. Nah, 12 dikurang 12 itu adalah 0. Dan penyebutnya tetap, maka akan menjadi seperti ini. 0/18. Nah, pecahan 0/18 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 dibagi dengan 18, hasilnya adalah 0.
Nah, itu tadi penjelasan saya tentang pecahan sederhana serta penjumlahan dan pengurangannya. Semoga teman-teman mengerti ya tentang pecahan sederhana serta cara penjumlahan dan pengurangan pada pecahannya. Jika ada teman-teman yang tidak paham, silakan berkolom di kolom komentar ya. Saya akan bantu sebisa mungkin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah contoh kuis dari soal tentang pecahan sederhana yang telah dijawab oleh teman-teman ibu. Selamat menyaksikan ya.